Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribu Tamadi di perjalanan Halo Kota Batik untuk sore hari ini ya. Dan kita lanjutkan lagi untuk perjalanan Halo Kota Batik ini sampai pukul 5 sore nanti. Satu jalan ya, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari suaranya para singer ya, singer Indonesia tentunya. Ada Fadli, ada Once, ada Trie Utami, ada Tompi dan lain sebagainya. Dan ini lagu yang dibawakan beramai-ramai ini sebenarnya sebuah karya yang diciptakan kolaborasi antara Trie Utami sebagai penulis liriknya, sementara arranger atau aransemen musiknya dibikin oleh Dewa Bujana. Ya, dan kawan, berbicara tentang satu jalan. Tadi sebenarnya kalau kita menyimak dengan saksama ya, apalagi banyak bahasanya luar biasa. Ada bahasa Aceh, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Bali, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat beragam. Indonesia sangat kaya akan bahasa, sangat kaya akan kebudayaannya. Nah, tapi di tengah-tengah kekayaan itu kita perlu ya istilahnya mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan sebagai anugerah tanah Indonesia ini. Nah, dan ngomong-ngomong soal syukur, ini dia. Ada satu hal yang saya kira perlu nih untuk sore hari ini kita bahas bersama. Nah, apa sih? Ya, ini soal syukur juga sih sebenarnya. Ada kaitannya dengan syukur, tetapi dari perspektif yang berbeda. Jadi selama ini banyak ya, kalau kita lihat di media sosial, entah itu Facebook, entah itu YouTube, ataupun TikTok, dan lain sebagainya. Banyak loh sekarang itu orang yang suka tampil hidup mewah. Ya nggak sih? Tapi apakah tampilan itu membuat mereka itu hidup bahagia? Belum tentu. Karena ada loh orang yang suka hidup mewah itu ternyata dia itu kesepian. Nah, mau tahu kira-kira apa saja tanda-tandanya seseorang itu hidup mewah tapi sepi? Ya, dan ya kawan, hidup mewah ini seringkali ya kita identikan dengan gemerlap kebahagiaan, kesenangan, kebebasan finansial, dan kenyamanan tanpa batas. Ya nggak sih? Tapi di balik fasad kemewahan itu, seringkali ada cerita yang jarang disorot, yaitu perasaan sepi yang terbungkus rapi dalam hiasan hidup yang berkilauan. Memang benar, hidup penuh kemewahan ini menawarkan segudang kemudahan. Namun, itu tidak selalu mampu mengisi kekosongan emosional. Ada banyak orang yang meskipun terlihat hidupnya sangat sempurna di permukaan, tetapi justru menyimpan kesepian yang mendalam di balik layar. Dan apa saja tanda-tandanya? Tanda-tanda orang yang suka hidup mewah, namun batinnya ngerasa sepi. Nah, ini dia tanda-tandanya nih ya. Perlu dicatat nggak ya? Perlu deh kayaknya ya. Nah, yang pertama adalah pamer kehidupan di media sosial secara berlebihan. Nah, salah satu tanda paling mencolok bahwa seseorang yang hidup mewah sebenarnya kesepian itu adalah kecenderungannya untuk memamerkan segala hal di media sosial. Bukan hal yang salah memang untuk berbagi momen kebahagiaan. Tapi ketika segala aktivitas mulai dari sarapan mewah, liburan eksotis, sampai belanja barang-barang bermerek, itu yang terus-terusan dipajang secara berlebihan, bisa jadi itu merupakan panggilan untuk diperhatikan. Iya dong, kita bermedia sosial itu apa sih tujuannya? Kalau tidak lain adalah untuk mendapatkan perhatian dari netizen, ya kan? Nah, makanya kita masih ingat, kita harus tahu batas, ya. Karena apa? Ketika seseorang merasa sepi, media sosial itu bisa menjadi pelarian untuk mencari validasi eksternal.
Setiap like dan komentar pujian ini menjadi suntikan kebahagiaan sesaat. Nah, sayangnya kebahagiaan semacam ini sangat rapuh. Ya, sebuah penelitian pernah menunjukkan bahwa pencarian validasi eksternal ini seringkali menambah rasa kesepian, bukan menguranginya. Jadi ada baiknya kita mulai hari ini ya, mulai saat ini juga berusaha untuk menggunakan media sosial itu tepat guna, ya, bukan untuk memamerkan apapun ya, mau semuanya mau dipamerin, tapi lebih ke katakanlah sebenarnya kalau kita tujuan diciptakannya media sosial itu sebenarnya awal mula kan bagus ya untuk menjadi atau untuk membuat semacam ruang diskusi, ruang untuk bisa berbagi pemikiran, ruang untuk bisa berdiskusi tentang sesuatu yang dianggap penting. Tetapi belakangan di kita nih, media sosial malah justru akhirnya ya apalagi ini nih, kalau di media sosial di grup-grup ini, grup-grup Facebook itu ada beberapa postingan yang miris tuh. Dan itu grup-grup grup-grup yang isinya orang Pekalongan gitu loh. Nah, ngeri banget. Berbicara tentang hal-hal yang sifatnya 21 plus dan lain sebagainya. Tanpa ada filter. Nah, itu tuh, ngeri banget. Saya beberapa kali melihat postingan-postingan semacam itu dan gimana ya? Saya kadang-kadang merasa bahwa wah, ini nggak beres nih. Ada sesuatu yang nggak beres nih kalau sudah seperti itu. Dan kawan, perlu diketahui juga bahwa di balik gambar sempurna yang terlihat, sebenarnya ada rasa hampa yang tidak terobati. Meskipun tampaknya mereka itu dikelilingi oleh perhatian virtual. Pada kenyataannya, mereka mungkin merindukan hubungan yang tulus dan penuh makna yang tidak bisa digantikan oleh jumlah followers ataupun komentar. Ya, kadangkala kita kalau bermain di media sosial itu seneng aja sih. Kalau misalkan follower kita bertambah gitu kan, komentarnya banyak. Padahal itu adalah jebakan Batman gitu ya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua adalah mengandalkan materi untuk meraih kebahagiaan. Kita tahu banyak orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan materi. Banyak tuh ya yang beranggapan seperti itu, tapi tidak selamanya seperti itu. Dan inilah tanda lain dari orang yang hidup mewah tapi sebenarnya kesepian, dan itu adalah kebiasaan mengandalkan materi sebagai sumber kebahagiaan. Nah, mereka seringkali merasa bahwa membeli barang-barang mahal atau pengalaman mewah adalah solusi untuk mengusir rasa sepi. Kenapa? Karena begini, saat belanja mungkin ada euforia sesaat ya yang timbul, tetapi itu cepat memudar dan meninggalkan kekosongan yang sama. Hal ini menjadi semacam siklus tak berujung. Setelah euforia menghilang, rasa sepi kembali datang, memicu keinginan untuk berbelanja kembali dan jumlahnya lebih banyak lagi. Padahal kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang bermakna dan pengalaman yang berharga, bukan dari tumpukan barang mahal. Sayangnya, kebanyakan orang yang hidup dalam lingkaran ini sulit menyadarinya hingga rasa sepi itu semakin besar. Ya, tidak jarang mereka tuh menghindari introspeksi diri karena takut menghadapi kenyataan bahwa kebahagiaan sejati mereka ini tidak dapat dibeli. Dan hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap perasaan sepi yang semakin memburuk dengan berjalannya waktu. Nah, ngeri ya kalau sudah ngerasa sepi seperti itu. Anda sudahkah merasakan kesepian itu? Nah, kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu, hati-hati deh ya. Kemudian apa lagi nih tanda yang berikutnya? Nah, tanda yang berikutnya adalah relasi yang dangkal dan kurangnya teman dekat. Nah, ini nih problem banget nih. Ya, orang yang hidup mewah seringkali memiliki banyak kenalan, tetapi tidak banyak teman dekat yang bisa mereka andalkan dalam situasi sulit. Kehidupan mereka mungkin dipenuhi dengan pesta mewah, acara eksklusif,
dan lingkaran pergaulan yang glamor. Tetapi semuanya seringkali terasa dangkal. Ya, tidak ada hubungan yang mendalam, tidak ada hubungan yang membuat dia ngerasa happy, bahagia. Tidak ada sesuatu yang seolah-olah itu bisa menjadi pengharapannya. Dan hubungan-hubungan ini terbangun atas dasar kesamaan status atau kepentingan semata, bukan ikatan emosional yang kuat. Ya, kehidupan sosial yang glamor ini dapat menyembunyikan kesepian yang menyakitkan. Dan ketika mereka membutuhkan seseorang untuk berbicara tentang masalah pribadi mereka, tidak ada satupun orang yang bisa dihubungi. Dan itulah relasi yang didasarkan pada penampilan dan status tidak selalu memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, orang yang kesepian dalam kemewahan seringkali merasa bahwa mereka ini harus terus menjaga citra sempurna agar tetap diterima di lingkaran pergaulan mereka. Dan hal ini membuat mereka enggan membuka diri serta rentan merasa sendirian bahkan saat berada di tengah keramaian sekalipun. Sedih banget ya. Lalu apa lagi tanda berikutnya? Ini dia, takut akan keheningan dan sendiri. Ya, orang yang menikmati hidup mewah seringkali merasa takut saat harus berdiam diri dan menghadapi kesunyian. Dan kawan, keheningan bisa menjadi momen yang menakutkan karena merasa mereka itu ya terpaksa ya. Mereka terasa terpaksa untuk berhadapan dengan perasaan yang sebenarnya. Makanya mereka sering mencari distraksi dengan mengatur agenda penuh kegiatan glamor atau mengelilingi diri dengan banyak orang. Tetapi di balik semua keramaian dan kemewahan itu, sebenarnya tersembunyi ketakutan untuk menghadapi diri sendiri. Ya, mereka merasa bahwa tanpa hiruk pikuk, mereka harus berhadapan dengan perasaan kesepian yang selama ini dihindari. Ironisnya, semakin mereka menghindari keheningan ya, semakin jauh mereka dari solusi yang sebenarnya. Mereka tidak menemukan apa-apa kecuali kesepian itu sendiri. Dan keberanian untuk menikmati momen sendiri dan menumpuk rasa nyaman dengan diri sendiri adalah kunci untuk mengatasi kesepian. Tapi banyak yang terjebak dalam lingkaran hidup mewah sulit untuk mencapai titik tersebut. Betapa, gimana ya. Lalu apalagi tanda yang berikutnya? Ini tanda yang terakhir. Kurangnya kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanda yang terakhir dari orang yang hidup mewah tetapi kesepian adalah kurangnya kepuasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki semua hal yang diinginkan, rasa puas ini tidak muncul karena selalu ada kebutuhan untuk lebih dan lebih lagi. Mereka terjebak dalam pencarian yang tidak ada habisnya untuk kebahagiaan yang bersifat eksternal. Ya, kehidupan mewah ini bisa menjadi candu yang membuat seseorang merasa harus mencapai standar baru untuk merasa bahagia. Namun, ini hanya akan menciptakan kelelahan emosional dan mental. Ketika tidak ada kepuasan dalam rutinitas harian, maka kesepian menjadi bayang-bayang yang sulit dihilangkan. Ya, mungkin mereka memiliki mobil mahal, rumah besar, rumah mewah, pakaian bermerek, tas bermerek, apapun itu. Tetapi tanpa kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti menikmati secangkir kopi, menikmati teh hangat sambil bercengkrama dengan orang-orang yang dicintai gitu ya. Saat-saat senja gitu. Rasa-rasanya hidup begitu kosong. Dan kepuasan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menghargai serta menikmati setiap momen kecil dalam hidup kita. Ya, memang hidup mewah memberikan banyak kemudahan dan kesenangan, tapi semua itu tidak menjamin kebahagiaan. Kesepian bisa menjadi musuh dalam selimut bagi mereka yang terlalu mengandalkan kemewahan
untuk merasa berarti. Dan kebahagiaan sejati datang dari relasi yang mendalam, rasa syukur, ketenangan hati. Makanya jangan biarkan kemewahan menutupi kebutuhan akan kehangatan dan kebersamaan. Jangan sampai kemewahan merenggut segala sesuatu yang sebenarnya adalah milik kita. Apa itu? Rasa bahagia. Ya, kira-kira Anda di tahap yang seperti apa sekarang ini?